Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 15 Januari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Kita diingatkan supaya selalu menanggapi panggilan Tuhan dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mempercayakan kami untuk meneruskan karya keselamatan-Mu di dunia ini. Kami mohon sadarkanlah kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang dipanggil, dan semoga kami selalu setia padamu dan bekerja sama dengan Dikau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Levi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tanggapilah panggilan Tuhan dan jalanilah dengan penuh tanggung jawab. Hari ini kita mendengar Yesus Kristus memanggil Levi, nama lainnya Matius, untuk mengikutinya. Levi adalah pemungut cukai. Ia dibenci oleh banyak orang. Ia dianggap pendosa oleh para pemimpin agama Yahudi. Tetapi Yesus Kristus datang memanggilnya. Yesus Kristus merangkul beliau dan memanggilnya untuk menjadi muridnya. Ia kemudian menjadi rasul dan penulis Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus memanggil seseorang untuk menjadi muridnya bukan karena orang itu suci atau luar biasa. Ia memanggilnya karena dia mencintainya dan percaya padanya. Yesus Kristus tidak memikirkan apa yang sudah dibuat oleh Levi di masa lampau, tetapi yang dipikirkannya adalah masa sekarang dan masa depannya. Yesus Kristus tahu bahwa masa sekarang dan masa depan dari Levi yang dipanggilnya ada dalam tangannya dan akan menjadi urusannya.
Dia yang memanggil, dia juga yang bertanggung jawab akan kehidupan Lewi. Kalau Lewi selalu bersama Yesus Kristus, maka sudah pasti Lewi akan baik-baik. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini 15 Januari dalam kalender Katolik tercatat Pesta Santo Arnoldus Jansen, pendiri 3 kongregasi Serikat Sabda Allah atau biasa disebut SVD, Suster Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS, dan Suster Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi SSPS AP. Hari ini ketiga kongregasi ini merayakannya dengan mulia. Pater Arnoldus Jansen adalah seorang imam keuskupan berasal dari Jerman. Dia mendirikan 3 kongregasi ini di Steyl, Belanda. Serikat Sabda Allah atau SVD didirikannya tanggal 8 September 1875. Suster Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS didirikannya 8 Desember 1889. Dan Suster Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi atau SSPS AP didirikannya tanggal 8 Desember 1896. Sifat-sifat yang sangat menarik yang perlu kita pelajari dari Santo Arnoldus Jansen adalah dia seorang yang selalu terus-menerus mencari kehendak Allah dalam hidupnya. Kalau ia merasakan dorongan sebagai kehendak Allah, maka ia tidak pernah melupakan hal itu dan selalu berusaha merealisasikannya. Yang kedua, ia seorang pendoa yang sangat intensif. Keputusan-keputusan adalah buah doa dengan tulus hati. Yang ketiga, imannya sangat kokoh dan selalu hidup bersatu dengan Tuhan. Selalu ciptakan relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang keempat, ia murah hati dan rendah hati. Kalau dikritik atau ditentang, ia menanggung hal itu dengan diam. Dan yang terakhir, ia mencintai kebenaran. Ia jujur dalam kata-kata dan semua tindakannya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita semua dipanggil sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Marilah kita tanggapi panggilan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan menjalankannya dengan setia. Percayalah selalu bahwa Tuhan yang memanggil kita selalu mengasihi kita dan bertanggung jawab akan hidup dan pelayanan kita. Bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayakan kami untuk meneruskan karya keselamatanmu di dunia ini. Kami mohon sadarkanlah kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang dipanggil, dan semoga kami selalu setia padamu dan selalu bekerja sama dengan Dikau. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan sepanjang hari ini dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.